Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, semoga bapak, ibu dan semua kaum muslimin muslimat dikasih barokah oleh Allah, dibukakan pintu ilmu oleh Allah, dikasih rezeki yang halal yang barokah oleh Allah, dikasih pekerjaan yang halal yang barokah, dikasih kehidupan yang halal yang barokah, dikasih rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikasih rezeki-rezeki yang halal, dijauhkan dari semua hutang, dan semoga hutang-hutang kita semua kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dalam kesulitan, semoga kesulitannya diangkat, diganti dengan kegembiraan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lagi sakit cepat disembuhkan, yang mau meninggal semoga dikasih husnul khatimah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua kaum muslimin muslimat yang sudah tiada dan yang masih ada selalu dapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut di channel ini, channel Salawat Tasbih Bani Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, ini minnya min tab'id, sebagian, jadi tidak semua manusia ya. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, man ada orang, ini jadi mubtada muakhar, ini khobar muqaddam, ini mubtada muakhar. Dan sebagian dari manusia, man ada orang, yaqulu yang berkata, amanna kami telah beriman. Beriman billahi kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa ma, dan tidak, hum mereka semua bimu'minin orang-orang yang beriman. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, ini menerangkan tentang kemunafikan sebagian dari manusia, bahwa manusia ada yang mengatakan bahwa dirinya telah beriman kepada Allah dan telah beriman kepada hari akhir. Padahal kata Allah, mereka bukanlah orang-orang mukmin. Mereka adalah bukan orang-orang yang beriman. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau begitu, mereka adalah masuk dalam kategori munafik i'tiqadi, di dalam i'tiqad. Karena munafik itu secara garis besar dibagi dua. Ada munafik i'tiqadi, masalah i'tiqad. Orang munafik seperti itu dihukumi kufur. Ada munafik a'mali, yaitu pekerjaan. Seperti orang Islam suka bohong, mengingkari janji, itu namanya amali, masih dalam kategori masuk, orang itu adalah orang-orang yang beriman. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah. Yukhadi'una, mereka menipu. Menipu Allah terhadap Allah. Dalam tafsir Munir, Nabi Allah ya. Dalam tafsir Nabi Allah, dalam arti mereka menipu Nabi Allah. Yukhadi'una, mereka menipu Allah, mereka menipu Allah, waladina, dan menipu orang-orang amanu yang beriman. Allah mengingatkan kepada kita semua kaum muslimin
bahwa orang-orang munafik telah membohongi, menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Ini kata Allah, ini peringatan ya bagi kita semua selaku orang-orang yang beriman. Harus waspada, harus tetap waspada terhadap perilakunya orang-orang munafik yang mengatasnamakan Islam. Tetapi kita tidak boleh nuduh orang munafik dan lain sebagainya. Hanya Allah yang tahu tentang munafik i'tiqadi, kita nggak ada yang tahu ya. Nabi Muhammad SAW saja sangat merahasiakan tentang kemunafikan seseorang ketika terjadi di Madinah, sampai diamanatkan kepada seorang sahabat bahwa si A, si B, si C yang munafik dan jangan sampai dikasih tahu. Subhanallah. Makanya kita tidak boleh menuduh orang itu munafik. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma, dan tidak, yakhda'una, mereka menipu, illa, kecuali, anfusahum, kepada dirinya sendiri, kepada diri mereka sendiri. Jadi tipuan atau nipunya orang munafik itu adalah menipu dirinya sendiri, tidak menipu Allah, tidak menipu orang-orang yang beriman. Karena di sini kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan mereka tidak menipu kecuali menipu dirinya sendiri. Subhanallah ya. Wa ma, dan tidak, yas'uruna, mereka menyadari, dan mereka tidak menyadari bahwa tipuannya adalah senjata makan tuan, menipu dirinya sendiri. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi qulubihim, di dalam hati-hatinya mereka. Maksudnya orang munafik nih. Maradun, ada penyakit. Penyakit di sini keraguan tentang akidah, tentang Islam ya. Fi qulubihim maradun, di dalam hati-hatinya mereka, maradun, ada penyakit. Fazada, maka menambahi, hum, terhadap mereka, sapa Allahu, Gusti Allah, maradun, terhadap penyakit. Allah nambahkan penyakitnya kepada orang-orang munafik. Nambah ragunya orang munafik tentang kebenaran Islam. Walahum, dan bagi mereka, adzabun, siksa, alimun, yang sangat pedih. Ini alimun, beda dengan azimun. Azabun azim, ini bagi orang-orang kafir. Kalau yang ini azabun alim, siksa yang sangat pedih. Ini kata Allah. Kenapa sangat pedih? Karena mereka tahu tentang kebenaran, cuman mereka tidak mau mengakuinya dengan hak. Azabun, maka hadiah, kepastian siksa bagi mereka, bukan hadiah ya, balasan ya. Walahum azabun alim, bima, sebab perkara kanu, yang mereka semua, yakzibun, mereka berdusta, mendustakan kebenaran, berpaling dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjauhi dirinya, membohongi Rasul Allah, membohongi kaum muslimin. Makanya kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, orang Islam harus selalu banyak mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, merapatkan barisan sesama muslim. Jangan saling mencurigai sesama muslim. Jangan sampai saling menuduh sesama muslim. Kita lihat, ini adalah negara kita, negara Republik Indonesia, harus dijaga. Mayoritas Indonesia adalah orang-orang muslim. Kalau Indonesia runtuh, yang rugi orang Islam. Kalau Indonesia ini rusuh, yang rugi orang Islam. Kalau yang Indonesia ini bangkrut, yang rugi adalah orang Islam. Oleh karena itu, kita sesama muslim harus saling menjaga, harus saling melindungi, harus saling mengayomi, saling menutupi kesalahan-kesalahan di antara kita. Jangan sampai saling membongkar tentang kejelekan-kejelekan kita sesama muslim khususnya. Dan juga sesama bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Mari kita saling menjaga kerukunan umat beragama, kerukunan antar suku, kerukunan antar ormas, kerukunan antar golongan, antar partai. Kenapa? Karena banyak di antara orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang tidak suka Indonesia ini aman. Oleh karena itu kita harus saling
saling menjaga, saling mendoakan agar negara Indonesia ini selalu barokah, dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita setelah mengaji beberapa ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 8, ayat 9 dan ayat 10, kita ngambil hikmahnya. Harus waspada dengan perilakunya orang-orang munafik. Perilakunya orang-orang munafik itu sangatlah membahayakan. Oleh karena itu, mari kita sangat menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.